Halo guys, nama gue Gustavo dari StefTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Di video kali ini seperti yang tadi menang voting ya di minggu kemarin. Nggak minggu kemarin sih, lebih tepatnya kayak beberapa minggu yang lalu. Gue bakal unboxing dan review si Apple iPhone XS. Karena sekarang harganya juga udah makin murah, makin tahunnya pastinya. Mungkin kalian nonton video ini pas iPhone 14 rilis ya. Tapi ya, ini gue nge-record akhir Agustus, jadi gue nggak tahu gimana iPhone 14 ya. Anyway, kita bakal fokus aja ke si iPhone XS-nya. Tapi sebelum itu, gue mau minta maaf dulu kalau misalnya gue suaranya agak sedikit aneh dan juga agak sedikit lemas karena gue lagi ada sedikit sakit ya. Gue rada sakit ini, ada radang. So ya, I'm sorry about that. Dan ya, seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya sebelum kita masuk ke unboxingnya. Seperti biasa juga untuk full review seminggu setelah video ini rilis, jadi stay tune, jangan lupa like dan subs. So ya, untuk harganya sendiri kalian bisa beli iPhone XS yang varian 64GB X Inter full set OEM tapi ya. Jadi bukan full set original di harga 4,2 juta. Ini lumayan affordable banget. Kenapa? Karena si iPhone X-nya yang satu generasi di bawah ini, iPhone X, harga pertama kali yang bezel-less itu ya, dia itu harganya di 3,8 juta. Jadi cuma beda 400.000 sama XS. Yang pastinya XS lebih worth it ya kelihatannya. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, iPhone XS ini pakai chipset Apple A12 Bionic 7nm. Itu kalau nggak salah equivalennya tuh sama Snapdragon 855 dan fabrikasi 7nm. Terus dia punya layar 5,8 inci, compact banget yang pastinya Super Retina OLED yang udah support Dolby Vision dan juga HDR10. Ini HP terakhir yang masih ada 3D Touch juga. Storage-nya pakai NVMe jadi cepet banget. Terus dia itu stereo speaker yang pastinya Bluetooth 5.0, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 2658 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt aja. Jadi ya, kalau nggak salah tuh fast charging 18 watt baru ada di iPhone 11 Pro ya. Ini masih belum bisa. So ya, gue lumayan interested juga karena Apple A12 tuh chipset yang menurut gue sangat bagus banget ya di era Apple. Dia tuh dibanding sama A11, A12 yang pastinya jauh lebih bagus. Dan, well, gak usah A12 juga ya. Hampir semua chipset Apple tuh bagus banget. Yang rada underwhelming menurut gue hanya A10 aja. Dia tuh kan gak terlalu bedanya, gak terlalu jauh sama A9 ya. Selain itu kayak A13, A14, A15 itu semua banger banget guys. Oke, kita langsung aja ambil dari si bubble wrap-nya. Ini dia iPhone XS-nya. Packingnya seperti biasa Bistore cukup premium ya, cukup eksklusif lah. Nggak cuma di bubble wrap aja, ada kayak bubble wrap printing kayak gini. So ini dia HP-nya guys, bisa kelihatan tuh. Dan ini tuh yang pastinya full set OEM. Jadi semuanya tuh OEM ya, bukan original dari box ya, dan yang lain-lain ini semua tuh OEM. Makanya dia boxnya nggak ada apa-apa. Ini gue nggak rekomen kalian pakai charger yang ada di box ini ya, full set OEM-nya. Charger OEM gue nggak rekomen banget, mendingan pakai charger rumahan kalian atau beli yang mereknya reliable kayak Aoki, Anker, Baseus atau MC Dodo. Kita langsung buka aja. Yap, ini seperti biasa ada kayak booklet yang OEM semuanya. Di sini ada notanya dan di sini ada iPhone-nya. Oke, banyak banget itu ya. Fingerprint mungkin habis dites-tes. Di sini bisa kita lihat ada si full set OEM-nya. Bisa kelihatan tuh warnanya aja beda banget ya. Warna putihnya tuh kayak lebih kusam. Gue nggak rekomen kalian pakai semua yang ada di sini. Ya ini cuma buat apa ya, formalitas aja deh kayaknya. So ya, ini dia HP-nya. Dia ada stiker 64GB. Kita cabut aja, ngalangin banget. Oke, gue lap bentar dulu guys. Tadinya gue mau mesen warna gold ya, cuma kata serada habis nggak ada warna gold, cuma warna hitam. Kenapa gue mesen warna gold? Karena kalau misalnya kalian tahu ya, zaman dulu iPhone XS tuh warna eksklusifnya yang hanya ada di iPhone XS hanya warna gold. Sisanya hitam sama silver yang sama persis, hampir nggak ada bedanya, malah nggak ada bedanya sama sekali sama iPhone X. Jadi susah ngebedainnya. Tapi ya, cuma ada hitam, it's fine. Dan untuk kemulusannya sendiri, bodi belakang dia cukup mulus. Ada sedikit scratch di bagian sini nih, kelihatan ya. Nih, di bagian atas ini. Ada sedikit scratch di bagian sini. Yang gue malah positif ada scratch. Gue malah gak apa-apa sama scratch kayak gini. Yang artinya mungkin ini backnya belum diganti ya, masih original. Karena dia masih ada kayak scratch gitu. Masih ada bau-bau kegunaannya. Mending kayak gitu daripada mulus. Kalau mulus itu agak sedikit sus. Itu agak sedikit sus guys. Anyway, untuk bodi belakang bisa kita lihat. Dia itu kameranya dua kamera yang pastinya. Main kamera 12 MP f1.8 udah ada OIS. Dan kamera keduanya 12 MP f2.4 telefoto. Udah ada OIS juga, itu 2x optical zoom. Kamera depannya 7 MP f2.2 dan dia itu bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 60 fps dan udah ada electronic image stabilization. Oke, dan untuk bagian samping ini juga cukup mulus overall. Nice, buttonnya masih hella clicky. Di atas di sini ada beberapa sedikit scratch ya, kelihatan.
tapi masih sangat bagus. Di sini bisa kita lihat mute switch, masih enak, power button, volume button masih pretty good. Dan di bawah di sini ada speakernya yang udah support dual speaker juga dari zaman iPhone 7 itu ya. Ada lightning dan juga mikrofon. Dan untuk layarnya sendiri guys, ini yang gue kelihatan pertama, dia itu earpiece-nya sering banget dipakai ya. Bisa kita lihat tuh, earpiece-nya banyak banget das. Saya kelihatan ini sering dipakai kayaknya. Again, itu hal positif juga, jadi ini HP memang sering dipakai. Dan untuk layar sendiri juga, tadi dulu ya, sorry kalian nggak bisa ngeliat HP-nya, gue lagi ngeliat secara detail. Ada sedikit scratch. Again, positif. Tuh, ada sedikit scratch, bisa kita lihat. Gak tau kelihatan atau enggak, ini tipis banget, ada di tengah nih, di daerah sini. Ada kayak garis gitu, yang bisa jadi ini layar belum diganti. Nanti kita bakal cek 3 tools-nya, tapi kan zaman sekarang 3 tools bukan segalanya ya. 3 tools bisa di fake, tapi ya nanti secara feeling aja, karena kalau nggak salah kalau HP yang kayak gini tuh kerasa banget dari 3D touch-nya apakah original atau bukan. Dan ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa yang pertama mari kita tes dulu untuk si Face ID-nya ya. So ya, langsung aja kita tes. 1, 2, 3, bisa kita lihat, no problemo, keblem, dan kalau gue merem, gak ke-scan, kalau gue melek, ke-scan, kalau misal ke kanan, gak ke-scan, ke-scan. So ya, Face ID yang pastinya sangat cepat, super akurat, dan yang pastinya ini super duper secure banget ya, karena Face ID kan paling secure, dia itu pakai actual 3D face. Nice. Dan next kita bakal lihat si battery health-nya dulu ya. Untuk battery health sendiri, gue dapat yang lumayan healthy untuk opini gue. Dia itu dapat battery health-nya di 91%. Lumayan bagus ya. Kalau 100% malah gue agak sedikit stas tadi ya, 91% cukup oke. Dan untuk si software versionnya buat yang penasaran, gue dapat yang agak sedikit lama, iOS-nya 15.3.1. Karena sekarang tuh kalian udah bisa update kalau nggak salah sampai iOS 15.6.1. Jadi ya, karena saat gue nge-record video ini guys, keep in mind ini videonya tuh di-record akhir Agustus tapi bakal tayang pertengahan September ya. Jadi di video ini, di hari ini, di akhir Agustus, belum ada update ke iOS 16, masih 15.6 yang terakhir. Tapi yang pastinya HP ini masih support ke iOS 16 deh. Kalau nggak salah HP ini masih support sampai 2 tahun ke depan ya. Kalau nggak salah ini masih support sampai iOS 18, malah 19. Kalau bisa gue salah, mungkin bisa komen di bawah. Tapi ya, mumpung kita lagi di layar yang putih semua, ini juga gue bisa bilang layarnya nggak ada shadow sama sekali. Bisa kita lihat, tadi gue juga udah in-depth inspection. Dan gue bisa bilang, untuk si True Tone sendiri, dia nyala, bisa kita lihat. Dia ada True Tone, nice. Tadi juga Face ID bekerja dengan baik. Dan yang gue rasa juga ini kelihatannya kerasanya tuh layarnya original. Karena si teksnya tuh kerasa sharp banget. Terus tadi pas gue ngetik tuh, touch delay-nya atau keyboardnya tuh kerasa sangat responsif. Ini pretty much sama persis kayak ngetik di iPhone 13 mini gue. Gak ada masalah sama sekali. Karena yang gue rasa tuh pas kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu kan gue pernah nge-review iPhone XR ya. Nah di video itu gue bisa bilang iPhone XR tuh agak sedikit delay keyboardnya. Jadi keyboardnya tuh nggak seresponsif seharusnya iPhone. Karena memang itu tuh kan partnya tuh part OEM kayak original tapi nggak original gitulah partnya tuh. Dia tuh baru tapi kayak refurbish gitu. Jadi memang ada beberapa yang diganti. Kalau ini gue bisa bilang dia itu layar original karena dipakai ngetik sangat enak, sangat responsif. Dan juga untuk si full brightness-nya, dia kerasa terang banget dan vibrant. Yang gue rasa juga kalau misalnya HP flagship tuh, terutama HP Apple dan Samsung, di full brightness dalam keadaan gelap sekalipun mata gue nggak perih. Dan HP ini juga ngelakuin hal tersebut, jadi ya itu ya good sign. By the way guys, soalnya kalau misalnya gue rada bindeng ya suaranya, gue lagi rada flu dan pilek. Dan yang pastinya buat yang worry banget, ini layarnya AMOLED ya. Kalau misalnya gue matiin dark mode-nya bisa kita lihat tuh, hitam, kalau gue kunci, hitam juga. So ya, karena kalau misalnya kalian subscriber gue dari zaman dulu banget, kalian pasti inget pas gue beli iPhone X, tapi ternyata itu HP itu banyak banget yang diganti. Itu pokoknya HP second terburuk yang pernah gue beli seumur hidup. Well, setelah LG G6 lah buat yang pada tahu. Tapi ya, di HP itu ternyata, bayangin guys, iPhone X tapi layarnya diganti sama LCD, terus jadi cepet panas HP-nya. Itu sih pain peko banget. Gue hampir depressed gara-gara itu. Tapi ya, ini HP on the other hand, semua kerasa bagus. Pas gue cas tadi HP agak sedikit panas, bukan agak sedikit malahan, panas banget. Mungkin gara-gara si fast charging-nya itu ya, kicks in. Tapi nanti gue bakal bahas lebih detail lagi di full review-nya. So, next mari kita tes aja untuk si NFC-nya ya. Kita ke Tokopedia, gue udah login, daftarkan Face ID, nanti aja deh, nanti aja. Kalau misalnya kita ketik e-money, mandiri e-money, cek saldo, kita coba tes, keblem.
Yes sir, bisa di-scan dengan baik. Saldonya langsung kelihatan 321. So, NFC yang pasti masih bekerja dengan baik ya. Ya mungkin kelihatan ya dari si kamera juga, dari kamera iPhone gue, ini layarnya kelihatan kayak original banget. I'm happy at least. Apakah nanti kita bakal lihat nanti di akhir video ini gue bakal, sebelum gue nutup videonya, gue bakal ngetes 3 toolsnya ya. Dan itu tes terakhir yang pastinya yang nentuin apakah B-Store Bandung is the best store. Just kidding. Nanti ya kita bakal tes juga itu. Next kita langsung aja tes signalnya. Ini gue tuh 4G, gue tes di jam 8 malam, 4G-nya full bar ya, nice tuh. Untuk iPhone sih, at least pengalaman gue nggak tahu apakah kalian para iPhone user juga kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa guys, semua iPhone yang pernah gue pakai, mau itu resmi atau no inter, pasti sinyalnya nggak sebagus Android. Kalau Android tuh nggak tahu kenapa lebih superior daripada iPhone untuk signal. Apalagi kalau misal kayak di daerah pinggiran gitu, iPhone masih rada struggle dibanding Android. Gak tau kenapa, padahal gue pakai kartu Telkomsel. Mungkin kalau bisa ada yang tahu, bisa komen di bawah, apakah gara-gara bandnya cuma dikit atau something? Ya, kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Anyway, kita tes Telkomsel LTE. Ini pastinya X Inter ya. Jadi, email bisa keblok, tapi ya, seperti biasa Sarada ngasih garansi email selamanya. Untuk download speed bisa kita lihat, sangat impresif. 20 megapiksel, 20 megapiksel. Otak, come on! Aduh, ini efek sakit, sorry guys. 20 MB. Nice. Dan untuk uploadnya, let's see. Di 20 MB juga. So, bisa kita lihat gak ada masalah untuk signal ya. Right, nice. Langsung aja kita ke yang terakhir deh. Kita langsung aja tes kamera quality-nya. So, kita tes yang pertama pakai kamera biasanya dulu ya. Kita foto ke Mask Yoru seperti biasa. 1, 2, 3. Mati dulu live fotonya. 1, 2, 3. Dan untuk foto telefotonya kita bakal coba tes pakai mask juga, cuma agak jauhan dikit. Ini telefotonya 2 kali, 1, 2, 3. Kerasa lebih ngeblur ya guys. Dan untuk telefoto kita coba satu lagi untuk detailnya, kita coba pakai CPU Intel zaman kolot atau zaman dulu. 1, 2, 3. Ya guys, mungkin kan udah kelihatan ya di tadi B-roll tadi, tapi ya di layar HP ini kelihatannya ini fotonya masih bagus banget ya. Di harga 4 juta ini masih kelihatan one of the best. Tapi gue bisa bilang, walaupun ini masih first impression, gue bisa bilang untuk video recording ini kayaknya HP bakal jadi one of the best ya tetap. Ini dia selfie-nya. So itu dia sampel-sampel fotonya, yang pasti gue bakal lebih detail reviewnya di full reviewnya next week. Dan ya, yang tadi gue mau bilang, untuk video recording kayaknya di HP ini bakal sangat bagus banget. Karena memang iPhone one of the best untuk video recording ya. Jadi ya, di harga 4 juta mungkin ini bisa jadi yang terbaik. Nanti gue bakal tes di full reviewnya. Dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps yang pastinya. Gue bakal tes di 4K 60, 30, dan 1080p 60 buat minggu depan. So ya, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. Kelihatannya interesting banget ya ini HP. Untuk harganya bisa jadi sangat bagus. Baterainya tadi gue tuh pas record 30, sekarang 26. Ya cukup oke lah. Jadi kan gue masih install aplikasi ya, jadi HP juga kerasa agak sedikit hangat. Tapi brightness dia nggak ngedim. So, cuma segitu videonya, dan mari kita tutup untuk ngecek si 3 tools-nya. Let's go.